Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Dani, Mas Bagus. Selamat malam juga buat teman-teman Growth Space yang udah join. Halo, halo Mas Dani. Suara saya jelas, Halo, Mas Bagus? halo Mas Ibnu. Jelas Mas, jelas. Oke, oke. Terima kasih teman-teman. Halo, selamat datang. Selamat malam ya. Kembali lagi di sesi Clubhouse bareng Growth Space setelah kemarin kita eh, ada sesi di hari Sabtu. Sekarang kita ada lagi nih sesi di hari Selasa. Malam ini kita bakalan ngobrol-ngobrol soal meningkatkan pendapatan dari side hustle nih. Menarik banget nih, apalagi aku udah ngundang beberapa growth spacer, beberapa narasumber, yaitu ada Mas Dani. Halo Mas Dani, salam kenal. Halo Mas Ibnu, makasih ya udah Halo. diajak. Oke, thank you banget udah join ya. Dan ada juga Mas Bagus, Mas Halo, Bagus halo. Ramadan. Halo, selamat malam. Malam, malam, malam. Nah, oke. Masuk ya Ini suaranya? masuk, 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 Mas. Oke, ini ngomongin side hustle nih, ngomongin tentang cuan nih, Mas Dani sama Mas Bagus. Mungkin malam ini kita bakalan sharing-sharing mulai dari pengalaman ya, mungkin dari pengalamannya seperti apa, mungkin dulu pernah punya side hustle atau mungkin sekarang juga sedang menjalankan beberapa project atau freelance atau side hustle seperti itu ya. Mungkin nanti bisa langsung di-share juga ke teman-teman, dan aku juga open kesempatan juga buat teman-teman yang pengen sharing nih tentang sekarang sedang menjalankan side hustle atau bisnis seperti apa mungkin ya di samping full time jobnya, atau mungkin bahkan memutuskan untuk terjun langsung nih full time bisnis atau full time freelance sendiri gitu dengan kemampuan atau skills yang dimiliki saat ini kayak gitu. Oke, mungkin langsung aja kali ya aku ke Mas Dani dulu. Halo Mas Dani, salam kenal. Halo, salam kenal semua. Halo, oke, mungkin bisa ini dulu kali ya Mas ya, sharing, memperkenalkan diri dulu nih tentang Mas Dan itu aktivitasnya ngapain, Mm, terus sharing juga pandangannya soal side hustle atau topik yang diangkat kali ini nih. Oke, silakan. iya, saya sebenarnya kaget sih karena tiba-tiba diundang Mas Ibnu gitu yang sebenarnya kita kan baru kenal ya Mas Ibnu ya. Iya. Terus ya saling follow di Instagram dan ya alhamdulillah lah bisa. Kaget sih sebenarnya. Jadi nama saya Denis Rahman. Full time jobnya saat ini adalah seorang operation manager di salah satu coffee shop di Depok, namanya Deddy's Coffee Garden. Udah saya jalan dari Februari ya. Kalau pengalaman sih banyaknya di F&B, starting dari barista sampai sekarang sih sebenarnya masih jadi barista, gitu. Cuma banyaknya developing produk sekarang kayak gitu. Oke, berarti Nah, memang industrinya kalau F&B ya. Mhm. iya saya di F&B sudah kayaknya 8 tahun atau 9 tahun gitu. Oh, udah cukup eh, lama juga ya berarti Mas, sudah Iya, pengalamannya udah di atas udah di atas 8 tahun. Wah, seru-seru ya. Apalagi iya, sekarang ini tapi kan kondisi industri kopi di Indonesia kan juga lagi bergeliat juga nih ya. Dalam 5 tahun bener. terakhir mungkin bisa dibilang. Iya bener Mas, kayak sekarang tuh ya karena di pandemi apalagi ya banyak coffee shop independen yang mulai buka karena banyak customer yang lebih pengen ke tempat-tempat open space dan jujur kalau dibilang secara bisnis ya masuk buat si coffee shop ini. Nah, Mhm. awalnya kenapa bisa punya side hustle sebenarnya karena iseng-iseng aja karena sering lihat postingannya Bang Jo gitu ya. Bang Jo kan sering bilang kalau kita tuh jangan terlalu terpaku pada satu income aja atau revenue streamnya tuh jangan cuma satu. Cuma waktu itu saya bingung apa ya harus ngapain ya gitu. Dari dia tuh saya kepikiran juga, cuma ternyata mulainya saat itu memang tipping pointnya adalah waktu di Daddy's Coffee Garden ini saya kan memang di awal diminta untuk bantu developing produk gitu ya. Jadi mulai eh, ide-ide kreasinya, kemudian cari supplier bahan bakunya, sampai hitung resepi, sampai suggesting selling price yang tadinya cuma terpaksa bukan karena memang kebutuhan, cuma kok ternyata malah seru gitu. Ya udah dari situ saya banyak tuangin ke Instastory saya, mulai dari Instastory, dari mulai eh, comparing kan banyak vendor-vendor yang
ngasih sampelnya ke Daddy's Coffee gitu ya, ke tempat saya kerja banyak banget gitu. Jadi ini sampai kepikiran juga nih, sirup powdernya itu mau diapain, ya udah saya tes tes aja. Nah, tes tesnya ini saya sering buka di Instastory, saya bikin polling kayak powdernya warnanya bagusnya kayak gimana gitu, kayak warnanya yang lebih pekat mana gitu dari kentangnya, iseng-iseng kayak gitu doang gitu. Kemudian yang serunya adalah tiba-tiba teman saya ngontak waktu itu di DM juga, mungkin karena saya sering banget posting kayak gitu ya, Mhm. dan dia Sharing ngasih gitu tahu ya. kalau ya sebenarnya karena iseng sharing-sharing aja kali ya, iseng-iseng sharing kayak seneng aja gitu, kok ternyata menarik. Kemudian teman saya kontak saya katanya, Mas Dani, Kang bilangnya kan karena saya orang Sunda, Kang Dani, ini Mhm. saya ada project buat sharing ke ibu-ibu di Sukabumi, kira-kira tertarik gak? Ah, sharing apaan? Sharing tentang product development. Wah, ternyata saya kok bisa kayak gitu ya. Awalnya saya juga, ini kok bisa kayak gini ya, awalnya cuma iseng-iseng doang, padahal secara pengalaman untuk product development baru banget setahun ini gitu, tahun ini. Dari situ ya saya ambil, dan ternyata kerjasamanya sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat yang skopnya lumayan gede gitu. Jadi kayak, wah ini bisa kayak Mhm. gini ya gitu. Di sana saya alhamdulillah nekat juga sih awalnya, ini sharing ke ibu-ibu belum pernah, kemudian bikin materi juga belum pernah. Ya udahlah, dari situ ambil aja karena saya pikir ini kesempatannya nggak akan datang dua kali. Nekat aja. Ya udah, di sana saya ke Sukabumi itu selama sebulan gitu ya, 4 kali gitu. Dari situ sih sebenarnya awal yang bikin saya kayak, ternyata dari product development ini kok banyak eh, Ada peluang nih ya. kesempatannya gitu, banyak Ah peluangnya, iya, bener. ada peluang dan Iya. kesempatan seperti itu. Iya, kemudian dari situ, dari sering banyak, masih setelah dari Sukabumi itu masih sering konten-konten, kemudian ada temen tiba-tiba datang karena ngelihat saya sering bikin konten tuh, mau gak bantuin saya developing produknya buat coffee shop dia yang baru buka. Ya, kok kayak gini lagi gitu, ya udah saya bantuin gitu. Awalnya yang nggak ngasih rate, memang memang nggak ngasih rate gitu, karena ya saya ngerasa saya memang belum belum terlalu banyak pengalamannya. Tapi sekarang alhamdulillah, sekarang juga saat ini lagi developing minuman juga, satu paketan minuman gitu buat di salah satu coffee shop yang mau buka di daerah Cilandak. Jadi ya sebenarnya kayak yang tadinya cuma ini yang saya suka aja, cuma karena sering di sharing gitu ya, orang-orang melihat dan jadi ada trust di situ. Itu sih yang saya rasain sampai sekarang. Karena job Hmm. desk-nya saya yang utama itu sebenarnya ya hanya sebagai seorang barista aja. Kayak gitu. Oke, berarti emang dari awal yang sebagai seorang barista, kemudian istilahnya udah lama banget nih ya berkutat atau bergelut nih bisa dibilang kayak gitu di bidang F&B, apalagi kalau misalnya eh, sebagai profesi barista itu kan kadang juga dituntut untuk kreatif, untuk bikin menu-menu baru atau mungkin bahkan istilahnya founding kayak specialty di satu kedai atau satu tempat Benar, makan gitu benar Mas, kali ya, benar. supaya bisa Kayak menarik bikin lebih banyak signature. pelanggan gitu. Iya, benar, kayak bikin Nah ini signature kan. sebenarnya, Kemudian nah bener-bener bikin signature juga tuh. Ini bisa sebenarnya nggak cuma di barista aja nih mas kayaknya. Jadi kayak gimana kita bisa improve value kita di bidang apapun ya. Jadi kayak nggak cuma di barista aja. Istilahnya kita bisa mengembangkan. Oke, sebelumnya mungkin kita kayak nggak bisa desain dengan rapih atau mungkin terlalu kaku. Nah, akhirnya kita bisa explore sendiri. Kita mungkin istilahnya mengembangkan skill-skill individu kita sehingga nantinya bisa improve di uh, beberapa bagian kerjaan atau kita bisa ngasih value lah ya di beberapa kerjaan yang sedang kita kerjakan saat ini sehingga mungkin bisa jadi membuka kesempatan di masa depan seperti itu kali ya iya, benar. untuk case-nya Mas Dani. Benar Mas, kayak Siap-siap. saya sih memang ya itu sih pokoknya Bang Jo itu kayak ngebuka mata saya banget, ngebuka pikiran saya kalau investasi yang paling bagus adalah dari leher ke atas, yaitu yang saya selalu tanamin di pikiran saya gitu. Jadi ya, dan yang penting adalah konsistensi dari apa yang kita lakukan dan harus dari hati, saya bilang gitu ya. Gitu. Makanya sekarang setelah setelah saya ngerasa kalau product development ini menarik, saya dapat hobi baru gitu. Saya sering cafe hopping atau ke coffee shop yang
ada yang baru gitu. Tujuannya buat research aja gitu. Ini minuman di sini kayak Benar-benar. gimana sih, tren-tren sekarang tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Oke. Dan di situ sebenarnya bisa ke ranah lain ya, itu mungkin fotografi atau videografi produk juga bisa kan ya Mas ya. Bener, Jadi bener Mas, bener banget gitu. eh, Awalnya sampai istilahnya waktu itu kan, nambah-nambah portofolio juga gitu. iya bener. Awalnya Hmm, hmm, hmm. karena bareng teman kan, saya punya di tempat saya kerja itu ada fotografer freelance juga, suka suka moto-moto di coffee shop gitu. Terus dia ngajak keliling, kemudian saya lihat lah kok dia moto bangku doang bagus banget gitu, cuma bangku gitu yang kita melihat secara mata tuh biasa banget. Tuh saya minta, Biasa ini aja. tolong ajar, iya ini tolong ajarin dong. Ya udah dari situ saya diajarin sama dia. Saya tuh sekarang moto masih pakai HP doang gitu, pakai HP. Dan ternyata kalau kita bisa ngerti dan maksimalin fiturnya, ya ternyata bisa bikin foto yang menarik juga gitu. Jadi dari situ juga saya belajar mungkin konten-konten yang saya di Instastory itu kadang saya belajar editing juga dari dia gitu. Cuma meskipun cuma dari pakai Lightroom aja gitu. Jadi orang-orang mungkin melihatnya jadi lebih menarik meskipun itu cuma sharing-sharing soal produk-produknya aja, saya nge-review produknya gitu sih. Oke. Oke, thank you banget Mas Dani untuk pembukaannya sangat menarik ya. Jadi kayak mungkin Ya, eh, beberapa waktu yang lalu tuh ada sempat lagi rame juga ya videonya Mas Vicky ya kalau nggak salah yang tentang barista. Emang barista iya benar, bisa pakai jadi ojol. apa itu ramai banget kan dulu Iya, itu. Nah, iya benar benar oke, benar. mungkin bisa nggak cuman stuck, harusnya kan nggak cuman stuck di situ ya, kita harus punya growth mindset gitu karena kesempatan itu bisa terbuka, sebenarnya kesempatan itu ada, tinggal kita mau mengambil atau enggak kayak gitu. Oke. Benar benar benar. Di sini aku juga ada Mas Bagus. Halo, selamat malam Mas Bagus. Halo malam, Halo. gimana nih Thank you kabarnya? banget Mas udah menyempatkan waktu ya. Salam Iya kenal ya, juga nih dari salam aku. kenal. Oke, mungkin bisa sharing dulu nih ya tentang Mas Bagus sekarang ini aktivitasnya apa, kemudian kalau misalnya ngomongin side hustle dan juga mungkin beberapa project freelance gitu kan kayaknya udah banyak banget nih kalau dari Mas Bagus. Oke, mungkin bisa sharing dulu. Halo teman-teman, rame juga ya. Perkenalkan ya, saya Bagus Ramadan biasanya. Eh, saya tuh hari sih dibilang pegawai juga enggak ya. Jadi ceritanya adalah saya self employed. Kalau teman-teman bilang, mungkin bilang freelance juga boleh gitu kan. Tapi secara fungsi organisasi eh, saya dan teman-teman bikin agensi gitu kan. Dan sebagaimana biasanya mendirikan sesuatu, kita sama teman-teman ya ngerjakan semuanya sendirian gitu kan ya, bareng-bareng bersama kayak gitu. Nah, terus ini tadi kemarin sih ya baru dikontak Mas Ibnu ngobrol soal side hustle gitu kan. Kalau aku coba inget-inget side hustle gitu kan, apain aja ya gitu kan. Mungkin tuh kalau teman-teman kebayang side hustle mungkin yang biasanya buat yang udah jadi pegawai terus dapat tambahan lebih gitu kan ya. Nah kalau saya kalau dari track sebenarnya nggak, kurang pas sih kalau dibilang side hustle karena saya nganggapnya itu sebagai revenue stream baru ya. Karena kalau cerita dari aktivitas di agensinya ada agensi content marketing. Jadi dulu 2015 itu jadi jurnalis, kemudian 2018 bikin agensi sama teman-teman, dan sampai sekarang aktif jadi content writer ya, content writer dan content creator juga. Nah dari situ kalau side hustle-nya saya sih beberapa kali diminta buat bikin buku, misalkan nulis buku, kemudian project-project jurnalis kayak gitu. Yang itu sebenarnya kalau aku bilang ya masih sesuai dengan
judul profesi ya, jadi konten kreator kayak gitu. Tapi memang itu di luar pekerjaan agensi, biasanya sih kayak gitu kalau saya. Dan ini kalau dihitung dari 2018 jalan ke sini ya udah 3 tahun 4 tahunan inilah. Pandemi ini malah side hustle-nya makin banyak ya di dunia konten karena permintaan soal konten juga banyak kayak gitu. Itu sih kalau cerita dari aku masih penuh pengantar aja. Kalau mau yang lain kita ngobrol lagi nih. Oke, oke. Jadi emang istilahnya sebagai awal geraknya itu sebagai jurnalis berarti Mas Bagus ya istilahnya. Dulu 2015 3 tahun di media online gitulah. Oke. Berarti setelah itu kayak langsung nemu memang udah nemu di dunia menulis ya, dan habis itu langsung coba terjun di bikin agensi itu tadi, lalu full di content writing sama content creator seperti itu. Yep. Dan ini yang sekarang menarik nih kayak karena banyak banget ya Mas Bagus ya dibutuhkan gitu kayak ada terms content is king. Nah itu kalau misalnya menurut Mas Bagus sendiri itu gimana tuh? Kalau aku sih bisa bilang king tanpa prajurit tuh nggak ada apa-apanya sih gitu. Jadi kalau bikin konten doang ya tanpa distribusi, yang mungkin teman-teman dan bahkan kita yang agensi bahkan yang konten kreator sering salah dan remehkan adalah kita lupa buat distribusi konten ya. Jadi kalau ngomong kingnya emang konten ya si raja emang di singgasananya gitu kan. Tapi kalau si raja nggak punya pasukan dan nggak jalan keluar, king nggak bakal dikenal siapapun gitu sih. Itu soal konten ya. Dan kalau di ekonomi kreator yang lagi rame sekarang ya, walaupun itu sebenarnya cabang dari kreatif ekonomi, itu ya kingnya juga harus muncul juga nih, personal branding akhirnya kayak gitu, kontennya juga harus muncul nih. Itu sih kalau dari perspektifku soal konten is king ya. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus bikin kontennya bagus, itu penting gitu kan, tapi teman-teman harus distribusiin ya, harus perkenalin juga, harus promosiin juga kayak gitu sih. Berarti selain bikin konten yang bagus, percuma aja nih kalau misalnya nggak banyak orang yang tahu ya Mas Bagus ya. Nah itu mungkin bisa jadi mindset baru. Banyak orang yang tahu sih sebenarnya itu hasil ya. Oke. Jadi kalau nargetin banyak orang yang tahu, jangan ke situ. Kita fokus di proses, karena itu kan di luar kendali kita kan, banyak orang yang tahu. Nah, berarti kalau untuk yang distribusi tadi nih, istilahnya kita kan ngobrolin soal pertama membuat, kemudian cara distribusi nih. Nah, kalau dari kayak prime jobnya sebagai content writer, nah berarti bisa dibilang kemampuan atau cara mendistribusi ini bisa jadi skill tambahan juga ya buat para content creator atau content writer. Jika memutuskan untuk oke, aku pengen nih bikin konten yang menarik, pengen bikin sesuatu yang berguna nih buat audiensku gitu. Ini kalau aku bilang itu bukan additional value, sebenarnya sih kurang pas ya, karena kalau kita ngobrol soal strategi, distribusi itu bagian yang nggak terpisahkan dari proses kreasi konten. Jadi ketika lu bikin atau kamu bikin konten atau teman-teman bikin konten, itu ya harus pikirkan juga distribusinya kayak apa, dan skillnya pun memang otomatis gitu kan. Kayak misalkan kita bikin konten di Instagram nih, kita menentukan konten ada di Instagram itu kan udah sebuah decision distribusi.
kita bikin kontennya visualnya nih. Visualnya ada di laptop kita nih gitu kan. Ya, kemudian kita milih untuk pakai misalkan Creator Studio atau Business Suite dan segala macam atau toolsnya teman-teman yang lain. Kemudian kita pilih Instagram buat tampilin konten visual yang kita udah bikin atau video yang kita udah bikin. Itu kan juga distribution. Dan kemudian kita mungkin nambah lagi mungkin captionnya bikin kayak apa, kemudian hashtag seperti apa, terus nanti disebarin ke siapa. Itu next skills kayak gitu. Dan menurutku sih itu bukan skill yang bisa dipisah gitu kan, karena itu juga menurutku sih wajib juga Jadi satu gitu. kesatuan Iya, gitu ya. kesatuan. Oke. Jadi kayak istilahnya nggak cuman bikin atau nggak cuman nulis atau mungkin even nggak cuman ngerekam aja, tapi emang harus lebih memikirkan bigger picture-nya juga nih ya Mas ya. Selain dari cara berkomunikasi, dipikirin juga nih cara distribusinya kayak gitu. Oke. Opening yang menarik buat malam ini dari Mas Bagus. Nah, mungkin ini nih ada sedikit tambahan pertanyaan lagi sih. Nah, kalau dari Mas Bagus sendiri kan ibaratnya job desk atau main jobnya kan menulis nih ya, sebagai content writer. Nah, kemudian apakah side project-nya itu harus sama atau mungkin better dari bidang yang berbeda nih, Mas? Kalau main job sebenarnya jadi strategis ya. Kayak tadi aku bilang dari analisis data, kemudian evaluasi klien, kemudian merencanakan, kemudian distribusi gimana, evaluasi seperti apa. Itu strategi. Nah, kalau side hustle sih biasanya yang lebih ke hobi ya, atau passion yang sebenarnya aku bisa bilang ini mungkin bisa jadi tips juga buat teman-teman. Side hustle itu kita perlu ngerti sampai kapan kita mau ngelakuin juga sih sebenarnya. Iya. Kan kalau side hustle kan asumsiku adalah teman-teman anggap itu biasa sekali dilakukan gitu kan. Berarti ada main job yang tetap jadi kewajiban gitu kan. Itu kenapa biasanya mindset side hustling itu ya untuk yang teman-teman udah kerja dan jadi karyawan di Sompat atau punya usaha sendiri ya kan, full time, dan itu dapat gaji dari situ, kemudian ngerjain yang lain lah gitu. Nah, tapi biasanya side hustle itu sifatnya hobi yang kita tuh mikirnya jauh ke depan gitu loh. Yang ya kayak tadi Mas Dani bilang, ya awalnya karena suka gitu kan, karena iseng, bahkan awalnya nggak ngerit gitu kan. Nah, sifatnya side hustle tuh kayak gitu biasanya. Kita tuh suruh ngelakuin biasanya malah bisa sukarela gitu kan. Tapi biasanya karena klien yang minta atau ada yang mau ngasih duit, ya kita bisa ngasih rate-nya juga. Nah, yang kayak gini ini kita bisa targetin bisa sampai tua nggak sih? Bisa sampai kapan gitu kan? Kita mau ngelakuin side hustling ini terus nggak sih yang kayak gitu? Nah, kalau saya yang ada di kepala mau sampai tua, mau sampai nanti bahkan pensiun itu tetap pengen nulis gitu. Nah, akhirnya side hustle ini bentuknya nulis. Kayak gitu sih kalau aku. Oke, ini menarik sih. Ini menarik sih, di mana poin berawal dari iseng atau berawal dari hobi, yang mana istilahnya sampai kapan nih kamu mau melakukan hal itu atau side hustle ini ya Mas ya. Jadi kayak perlu banget ya, ada pertimbangan time base-nya juga ya, kayak oke, mungkin side hustle selama 1 tahun atau 2 tahun karena untuk saat ini mungkin lagi seneng ngulik misalnya tanaman nih, atau mungkin simple ngulik jualan kura-kura atau jualan jam tangan atau barang-barang yang kita sedang senangi saat ini gitu. Dan mungkin rasa kesenangan itu kan bisa ups and down juga ya Mas, terkait yang sedang dilakukan juga saat ini. Apalagi kalau misalnya dari hobi kan pasti ada jenuh juga gitu. Tapi tetap harus mempertimbangkan
dilakukan atau harus memperhatikan juga main job-nya ya Mas ya. Oke, nice insight banget. Thank you Mas Bagus. Nanti lanjut ngobrol lagi. Nah sekarang ini aku udah ada Lily juga nih. Halo, ini ada cewek juga nih. Gimana? Halo, selamat malam Lily. Teman-teman. Nah, gimana nih sharing soal side hustle nih yang sekarang dilakukan? Main jobnya apa? Terus side hustle-nya apa nih? Mungkin bisa di-sharing juga, siapa tahu ada bisa ngasih inspirasi juga buat teman-teman. Silahkan. Saat ini sekarang kan musim pandemi ya, jadi yang online aja deh. Oke. Kayak ngajar kelas online, jualan online, terus itu juga konten cafe itu tadi juga aku ngerjain itu Kak. Kayak foto produk sama iklan-iklan yang di IG sama FB kan juga ini lagi up-upnya nih di sini di sekitar Kediri. Oke. Terus yang lain ya cuman jualan itu aja sih. Kalau main jobnya tetap ngajar kelas online. Oke. Berarti kalau bisa dibilang di F&B, kemudian fotografi sama videografi dan juga iklan itu bisa jadi ini ya, istilahnya emang dulu seneng ngulik di situ atau karena gimana nih? Emang hobi sih Kak, kayak hobi gitu, suka dengan itu terus akhirnya jadi ya job. Dulu aku kafe, cuman kena pandemi jadi tutup. Terus aku mikir apa nih dari job aku lainnya itu nggak bisa di pandemi seperti ini apa. Terus akhirnya ini ngurusin konten kafe, meskipun bukan kafeku gitu. Okay. Awalnya cuma ditawar-tawari, ini fotoin dong, foto, terus foto produk. Terus akhirnya aku buka dari aku kan ada tuh skill F&B, terus aku bikin kayak produk minuman, terus aku jualin online, deliver order. Terus akhirnya ya udah itu side jobnya. Akhirnya ini ngajar online aja sekarang. Oke. Berarti yang sekarang sedang dikerjakan itu berarti itu tadi ya, ngajar online, kemudian fotografi, videografi, sama ada ini juga ya, buka tempat F&B untuk khusus delivery order. Oke. Iya, Menarik. gitu. Mungkin buat teman-teman juga yang mungkin sekarang full WFH bisa jadi inspirasi juga nih. Kayaknya ada hobi apa gitu, hobi membuat misalnya makanan kecil atau even bikin minuman yang ya sekedar eksplorasi, mungkin berhubungan dengan teh atau susu yang emang udah banyak diminati masyarakat gitu ya. Itu bisa jadi potensi juga buat side hustle. Oke. Thank you banget Lily. Nanti lanjut ngobrol lagi. Di sini aku udah ada Sean nih. Halo, selamat malam Mas. Malam, suara saya kedengaran ya? Oh, jelas sekali. Oh ya, soalnya lagi buat. Oke, gimana nih ngomongin side hustle nih, pendapatan tambahan gitu. Nah, kalau dari Sean sendiri, ini ada yang lucu dan luar biasa sih. Kalau tahun 2020 itu side hustle kita lebih besar daripada yang tetap. Oke, jadi pendapatannya lebih dari main job ya malah. Iya, karena gini, kita kan invest di saham gitu ya. Oke. Waktu 2020 itu mau lihat aja mini saham cuannya 100% gitu. Setelah 2001 itu flat. Ya balik lagi ke normal gitu kan. Dari investment sih hampir nggak, ya draw aja gitu. Tapi tahun 2020 itu luar biasa deh. Oke. Jadi kayak mungkin bisa dibilang aku juga baca-baca kayak pasar marketnya juga lagi drop banget ya dulu waktu awal pandemi ya Mas ya. Jadi Maret 2020 mungkin 2020 gitu.
Bisa jadi ini mengacu acuan waktu juga sama kayak Mas Bagus sharing tadi, kayak mungkin side hustle dari tanda kutip ini nggak bisa dilakukan dalam waktu-waktu selamanya gitu ya. Berarti kayak istilahnya ada momentum sendiri, mungkin buat teman-teman juga pastikan juga buat belajar tentang hal itu ya, mungkin belajar tentang saham atau market kayak gitu ya Mas. Nah kalau untuk saat ini sendiri sedang menjalani side hustle apa nih Mas? Sekarang karena udah melihat hasil 2020, kita lagi mikirin bagaimana kalau misalnya kalau saham Indonesia kan kita hanya bisa satu arah buy aja kan. Oke. Nggak bisa short sell, maksudnya nggak punya barang langsung kita sell, itu nggak bisa ya kan. Nah, kalau di luar negeri itu bisa, kayak market Amerika itu bisa. Contohnya kita lagi pelajari contoh soal gitu ya. Saham Tesla kemarin dari 1.200 dolar turun ke 800. Kalau misalnya kita sell di 1.200, itu luar biasa juga sih. Nah, kita mau masuk ke yang saham yang luar negeri gitu. Oke. Berarti istilahnya mencoba sesuatu atau market yang baru ya, di mana mungkin sentimennya juga lebih ini lagi, udah lebih faktornya lebih banyak lagi ya, apalagi kalau di perusahaan-perusahaan company luar negeri itu kan pasti penuh tantangan, bisa dibilang kayak gitu ya Mas ya. Nah kalau main jobnya sendiri mungkin bisa di-share juga, kira-kira kalau istilahnya ini kan mungkin dari Mas Yon sendiri ada kerjaan 9 to 5, lalu untuk mengatur gimana sih belajarnya, karena kan ilmunya kan juga pasti perlu belajar yang lebih dalam lagi nih, apalagi soal saham dan finance nih, Mas. Kebetulan kita punya mentor. Saya ini pengusaha kuliner juga. Kita main di Grab Kitchen. Ya, secara teori omset sih waktu krisis COVID pandemi ya boleh bilang stabil atau meningkat gitu ya, tapi nggak banyak sih. Cumanya kita kan lihat, wah kalau gini-gini punya nanti tiba-tiba ada tutup apanya, kita kan bingung juga. Jadi size hustle-nya lihat, ini ada kesempatan ini. Pas mentornya bilang oke, baru kita berani masuk gitu. Kalau nggak berani juga ya kan. Oke. Menarik sekali sih. Jadi dari full time job tadi ya, bisnis sebagai business owner, kemudian pasti berpikir tentang situasi terburuk ya, kayak mungkin di keesokan hari atau beberapa waktu ke depan nggak bisa ini lagi, mungkin ada kemungkinan seperti itu, sehingga harus juga nih muter otak, muter pikiran gimana bisa mencari di tempat yang lain ya, mungkin bidangnya berbeda kali ya, bisa dibilang gitu Mas Yon ya. Jadi kayak harus siap-siap juga di bidang yang berbeda, supaya nanti kalau misalnya ada satu bidang terkena dampak seperti F&B kemarin kan jelas sekali itu, ada yang malah bangkrut lah, segala macam, apalagi di F&B dengan selentingan PPKM dan semacamnya itu kan kadang juga menyusahkan pengusaha juga kan ya Mas. Iya. Oke. Thank you banget buat Mas Yon sharingnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang aku mau balik ke Mas Dani nih. Nah, Mas Dani, ini kan ada ini ya. Tadi kan udah sharing tentang biasanya dapat side hustle-nya dari istilahnya dari relasi kayak gitu. Nah, kira-kira ada ini nggak sih, ada keinginan untuk mencoba blow up atau mencoba memasarkan lebih luas lagi nih tentang yang dikerjakan oleh Mas Dani saat ini? Dan kalau misalnya ada, mungkin ada ini nggak sih, kayak oke, kayak aku mau ke sini, aku mau memasarkan ke situ nih. Kalau dari Mas Dani sendiri udah ada planning apa belum di situ? Kalau ditanya gitu, sebenarnya ada ya. Makanya dari awal tuh ketika mulai beberapa teman yang notice gitu, saya mulai rapihin brandingannya saya di Instagram gitu. Dari yang tadinya
foto-fotonya berantakan, maksudnya yang nggak relate. Jadi saya sekarang full tentang kopi semua gitu. Even itu tentang saya lagi ikut kelas atau misalkan saya lagi cafe hopping, posting-posting tentang coffee shop. Kalau dibilang pengen mengembangkan sih pengen banget. Kemarin baru ketemu temen juga. Dia dia tuh salah satu yang punya bisnis agency juga gitu. Jadi dia ngasih tahu saya tentang gimana Mas kalau bikin beverage consultant aja yang memang bisa lebih gede nantinya, maksudnya bisa dikembangin lebih banyak lagi gitu. Kemudian saya ngobrol sama tim saya juga, ngobrol sama owner di tempat saya kerja juga, dia tuh malah ngasih keleluasaan gitu. Iya, dan nanti kita bikin aja kalau mau, karena kan project yang sekarang di Cilandak ini kan lagi membantu temannya sebenarnya gitu, lagi membantu temannya, tapi ternyata lah kok ini ternyata lebih menarik ya buat dikembangin. Jadi kalau dibilang pengen banget untuk ngembangin konsultan beverage ini gitu. Oke. Jadi nyambung juga nih soal yang dikatakan dari Mas Bagus tadi bahwa sepertinya untuk mengawali itu semua perlu mencoba menata personal branding juga ya dari Mas Dani gitu. Iya benar sih, semenjak mulai rapi kontennya gitu, jadi kan orang-orang tuh ngerasa relate ya, personal brandingnya tuh relate, yang mereka lihat di feed, yang mereka lihat di Instastory itu relate semuanya. Jadi kan dulu tuh saya banyak banget postingan soal saya lagi trekking, memang saya sukanya trekking gitu ya, trekking. Tapi ketika saya mulai rapiin dan I don't know gitu ya, kesempatan itu mulai terbuka gitu. Teman-teman mulai notice, dan kemarin juga ngerasa kalau ketemu seorang business owner gitu, dikenalin teman saya yang dia pengen dibantuin buat developing produknya. Saya ngerasa saat ngobrol-ngobrol tuh wah, sampai bisa di notice sama business owner yang udah punya cabang yang cukup banyak gitu, kayak ini harus banget kalau gue seriusin nantinya. Oke. Berarti memang berawal dari iseng, kemudian ternyata malah banyak nih minatnya, dan dari situ akhirnya bisa tahu nih apa yang diinginkan saat ini dan belajar juga dari melihat kesempatan juga ya Mas Dani ya. Iya benar, kayak waktu ngobrol-ngobrol kemarin tuh iya banyak gapnya juga dalam diri saya tuh, saya ngerasa banyak gapnya juga nih, apakah saya harus isinya kayak gimana. Kadang seringnya adalah saya mengerti gimana cara melakukannya, cuma ketika sharing ke orang lain itu flow-nya tuh kadang saya masih berantakan gitu. Di situ saya ngerasa ada gap banget nih, berarti saya harus ikut kelas nih gitu. Kelas-kelas kan banyak di luar gitu, kayak kelas membuat SOP kayak gitu. Itu yang lagi saya mau ikutin sebenarnya. Oke. Berarti banyak istilahnya udah paham nih mana yang harus diimprove dan harus ke arahnya harus kemana ya. Oke. Nice banget Mas Dani untuk sharingnya. Nanti lanjut ngobrol lagi. Nah, sekarang aku ke Mas Bagus dulu. Nah, ini Mas Bagus ini kan as business owner juga dan punya side hustle sebagai penulis lah ya, bisa dibilang kayak tadi dimintain tolong untuk nulis buku juga kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Bagus nih gimana sih cara ngatur waktunya nih dalam menjalani main job, terus ada side job juga, bahkan mungkin ada side project yang lain kayak gitu? Kalau ngatur waktu sebenarnya aku percaya gini sih, kalau time management tuh setiap orang punya kebiasaan dan triknya masing-masing ya. Dan kalau aku sih sebenarnya karena side hustle-nya itu berkaitan dengan profesi utama, dan aku selalu memastikan kalau side hustle itu bisa mensupport skill utamanya. Jadi akhirnya sebenarnya dua-duanya bisa berjalan beriringan gitu. Bahkan bisa tak kerjakan bersamaan gitu kan. Kayak gitu. Kan contoh misalkan side hustling untuk writing nih. Nah, writing itu aku kerjain naskahnya nih jadi gitu kan. Kemudian aku ada pekerjaan untuk misalkan bikin konten yang untuk klien atau untuk kantor gitu kan. Proses risetnya itu bisa dilakukan bersamaan, kemudian pengolahan kontennya itu bisa jadi satu gitu kan.
Dan ya cara kayak gini nggak semua orang bisa ya, atau teman-teman mungkin punya kondisi yang berbeda gitu, bisa terutama yang mungkin side hustle-nya itu jauh berbeda dari profesi utamanya kayak gitu. Nah kalau menurutku sih tipsnya sih ada di ini ya, building habit-nya aja sih gitu. Kalau habit-nya memang memisah antara side hustle dengan main job, ya kita harus atur itu sih sebaik mungkin gitu kan. Kalau aku habitnya memang itu jadiin satu gitu kan, karena worksheet-nya, tempat kerjanya, semuanya depan laptop tuh, jadi satu dan nyampur gitu kan. Cuman ngaturnya mungkin ya mana yang bisa dikerjakan bebarengan, mana yang perlu dieksekusi bergantian gitu sih. Oke, berarti menyesuaikan diri juga ya, Mas Bagus ya. Ada yang mungkin yang cara kerjanya dari pagi banget udah early bird lah bisa dibilang gitu, dari pagi banget udah menyelesaikan beberapa pekerjaan di main job-nya, terus mungkin ada free time di siang hari atau mungkin sore atau malam bisa lanjut ke side hustle-nya kayak gitu. Ada juga tadi poin menarik yaitu kalau bisa dibilang two birds in one stone ya Mas ya. Jadi misalnya punya main job sama side job yang similar, itu bisa dikerjakan bebarengan asal jangan sampai ya itu tadi, jangan sampai birds-nya meleset asal harus selesai semua. Dan side job itu kan biasanya kan nggak kenal waktu ya. Bahkan kita mungkin dapat side job, side hustle weekend gitu kan. Ya padahal kalau kerja main jobnya ya cuman sampai Jumat atau Sabtu siang gitu kan. Tapi kalau side hustle bisa sampai Sabtu, Minggu, bahkan overtime malam dikerjain kayak gitu kan. Nah itu ya buat teman-teman balik lagi sih, habitnya diatur, schedule-nya gimana kayak gitu sih. Oke, jadi ini buat teman-teman tips juga untuk building habit ya, untuk saya juga sih, gimana mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil dulu, kayak ya coba bangun lebih pagi, terus mencoba langsung memfokuskan pikiran dan menyelesaikan banyak pekerjaan, sehingga mungkin di luar, kalau misalnya satu kerjaan udah kelar, mungkin bisa memikirkan di side job atau side hustle mungkin yang bisa diambil kayak gitu. Oke. Thank you banget Mas Bagus udah sharing tentang gimana secara ngatur waktunya. Nah kalau dari Kak Lili nih, kalau Kak Lili sendiri gimana sih cara ngatur waktunya nih biar bisa sama-sama jalan nih, main job sama side job? Kalau aku sih kayak work balance ya, kayak manage your focus, fokusmu itu aja, terus manage energimu juga, terus memahami seberapa kamu itu ahli di dalam bidang itu. Apakah 80% kamu di situ atau 15% saja ya kan? Terus aku juga lagi memahami kayak aku tuh entrepreneur atau profesional sih, kayak gitu sih Kak. Okay. Itu cuma gitu aja. Oke. Jadi benar-benar tahu dulu nih ya kita orangnya seperti apa dan kita ahlinya seperti apa, dan istilahnya bisa fokus di bagian itu nih untuk misalnya menyelesaikan pekerjaan utama atau bahkan membentuk sebuah usaha baru kayak yang dilakukan oleh Kak Lili. Oke. Nah, thank you banget Kak Lili. Di sini aku ada Kak Tiawan Lim. Halo, selamat malam. Halo, malam Mas Ibnu. Halo, ini aku manggilnya siapa nih? Kak Lim aja ya? Ya, boleh. Biasanya ini sih, panggilnya Kak Awan, kalau enggak Tiawan gitu. Sama aja. Oke. Kak Awan aja deh, Kak Awan, supaya lebih... Oke, gimana nih Kak Awan tentang side hustle nih? Oke, mungkin ada yang di-sharingkan juga, atau mungkin ada pengalaman menarik soal menjalankan beberapa bidang bisnis nih secara bersamaan. Ya.
Mungkin aku sedikit sharing ya. Jadi gini, teman-teman apa namanya? Aku juga sambil belajar gitu ya. Jadi aku sekarang ini lagi posisinya itu lagi berada di jadi kepala inkubator bisnis gitu ya. Jadi aku ngelihat dari sisi helikopter view gimana para pelaku bisnis itu dia sebetulnya itu dia adalah dari side job-nya. Jadi side job-nya itu secara apa namanya keuntungan lebih besar gitu dibandingkan main job-nya. Jadi contoh misalnya dia punya main job misalnya di sebagai PNS gitu, tapi dia justru side job-nya itu lebih ke bisnisnya dan itu lebih besar gitu di sana gitu ya. Jadi kalau aku perhatiin gitu ya, jadi bisnis ini sebetulnya gitu ya, kita kan kalau ngomongin bisnis sekarang pasti nggak akan lepas dari teknologi gitu ya, dari sosial media gitu ya, dari hal-hal yang berbau digital lah gitu, intinya gitu ya. Jadi memang pertama adalah yang aku omongin ini memang itu fokus bidangku gitu. Jadi aku berusaha banget gitu bantuin orang-orang untuk apa namanya mengembangkan usahanya gitu ya. Jadi sekarang ini kalau kita lihat banyak transformasi dari usaha-usaha yang tadinya itu usahanya itu lokal gitu ya. Jadi cuma spek areanya mungkin ya oke deh saya misalnya jualan ini gitu ya sebagai side job saya terus dibawa ke arah yang lebih marketnya lebih besar gitu ya at least di digital gitu itu apa namanya punya dampak yang sebetulnya unlimited ya jadi kita bisa menggapai apa namanya siapa aja gitu termasuk di Clubhouse sendiri di Clubhouse jujur aku dapat side job yang dari mungkin dari segi angka apa namanya nggak ternilai gitu buat aku gitu ya jadi ada hal-hal yang memang kita bisa tahu peluang gitu tahu gimana caranya memanfaatkan peluang yang ada itu aja sih Mas Ibnu. Oke, jadi ini mungkin buat teman-teman juga kalau misalnya pengen sharing-sharing juga tentang bisnis yang coba dirintis atau mungkin pengen nih punya idea yang menarik dan bisa butuh rekan diskusi kali ya Mas Awan ya untuk cara eksekusi idenya mungkin bisa langsung DM juga Mas Awan dan tadi juga bahwa mungkin banyak juga ya side job yang memiliki income atau hasil yang lebih besar daripada main jobnya. Tapi biasanya ada, ini kita ngobrol lebih deep lagi ya Mas ya. Biasanya ada faktor apa aja sih yang memutuskan untuk ini main jobnya masih aku keep, tapi side jobnya tetap aku jalan. Biasanya gimana tuh orang-orang yang udah ada seperti itu tuh? Gini, aku sempat kenal beberapa apa namanya profesi ya gitu. Ada contohnya kenalan sebagai oh dia apa namanya main jobnya itu di pemerintahan tadi ya gitu di PNS. Nah di PNS-nya ini kenapa dia tetap pertahankan? Karena dia butuh network di sana. Gitu. Jadi kita bisa manfaatin network itu dari sana. Gitu misalnya contoh ada project-project yang berhubungan dengan government gitu yang project itu bisa dibawa ke dalam yang tadi side job. Company-nya Itu, dia atau bisnisnya dia. itu salah satunya. Oke. Jadi I see. ada hal-hal seperti itu yang sebetulnya teman-teman mungkin kalau oh nih sekarang misalnya gue punya main job di sini nih. Oke, gue mau bikin side job nih. Side job ini ya tadi kalau bisa ada relate sama main jobnya punya kita di mana nanti dari main job ini justru nanti akan membesarkan side job kita tapi kita nggak ninggalin yang main jobnya tadi gitu. Oke. Menarik sih, menarik dari yang di-share langsung oleh Kak Awan ya mengenai istilahnya ke current condition juga ya dari mungkin beberapa rekanan atau yang berada di dalam satu inkubasinya Mas Awan ini mungkin ada sesuatu yang ada ini ya keputusan itu tadi mungkin dari networking atau bahkan
bisa bisa memberikan mungkin klien baru ya ke bisnisnya dari networking yang udah dibangun di main job itu tadi. Oke, menarik nih. Thank you banget Mas Awan. Nah, Oke, nah sebelum aku lanjutin juga, aku mau pengumuman juga buat teman-teman ya. Jadi di Growth Space ini kita mau buka Discord server. Jadi buat teman-teman yang pengen discuss banyak banget, khususnya untuk di bidang self development, kemudian karir, finance, dan juga relationship juga kita ada. Bisa langsung gabung di link Discord-nya yang udah aku pin di atas, dan di situ kita ada juga beberapa rekanan dari Bang John, kemudian ada teman-temannya juga mungkin bakal banyak sesi-sesi di dalam Discord-nya juga yang bisa teman-teman langsung dapat dengarkan atau sharingkan dan juga diskusikan di situ kayak gitu. Kita ada beberapa room seperti pengembangan diri, kemudian karir, terus tadi ada entrepreneur, terus ada kelas spiritual juga ya. Dan ada sanggar hobi dan seni, mungkin bisa langsung join aja dan klik di link di atas. Oke. Nah, tadi udah sharing nih Mas Awan soal networking ini menarik nih. Nah, aku pengen ke Mas Bagus deh, yang udah jalan dan mungkin punya banyak klien. Nah, Mas Bagus, mungkin cara tahu tempat yang punya potensi untuk istilahnya bisa banyak dapetin klien nih, khususnya untuk masalah konten kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Bagus sendiri gimana nih, Mas? Tadi kan aku udah sempat singgung ya soal personal branding. Personal branding pertama iya, tapi personal branding kan biasanya kita fokusnya kan di medsos ya. Mungkin Ko Awan lebih pengalaman gitu kan. Tapi mungkin yang lebih manjur itu ini sih, networking ya. Networking kalau pandemi memang agak sulit nih, tantangannya kalau di pandemi kan kita nggak bisa ketemu orang baru ya, maksudnya ketemu secara fisik gitu kan. Dan sekarang semuanya segala online gitu kan. Bahkan aku ketemu Ibnu juga belum pernah nih. Mungkin dengan teman-teman yang lain, Ili, Kawan, terus Shan dan segala dan Dani mungkin juga belum pernah ketemu gitu kan. Tapi kalau kita ingat sebelum pandemi, mungkin forum kayak gini harus ketemuan dulu, ketemu fisik dan segala macam. Tapi nyatanya pun di masa pandemi networking itu bisa terjadi secara online gitu, dan project juga bisa masuk juga kayak gitu. Nah, side hustle-nya pun seperti itu. Side hustle yang misalkan kayak nulis buku nih, itu gara-gara kliennya diperkenalkan sama temen gitu kan, dan temenku ini bilang ke kliennya rekomendasi namaku gitu kan. Nah, prosesnya seperti itu kan, proses kayak gitu kan networking juga ya. Maksudnya kita juga perlu ngasih tahu nih ke teman-teman kita kalau kita tuh punya skill kayak gini nih gitu kan, kita bisa bantu apa gitu kan. Nah, itu buat teman-teman yang mau side hustling ya, menurutku sih perlu clear juga ya. Maksudnya apa yang mau ditekunin gitu kan. Dan kalau mau networking ya jelasin juga kegiatannya ngapain. Kalau misalkan side hustle-nya berdasarkan hobi, ya jelasin hobinya apa gitu kan. Dan kalau aku mungkin ya consulting kemudian di writing gitu. Pokoknya seputar tulis dan literasi kayak gitu. Dan itu ya terus berkembang sih. Walaupun mungkin platformnya berubah-ubah ya. Mungkin di Instagram mulai sepi, TikTok mulai rame. Tapi kan semua kemampuan itu kan ada di kepala kita ya. Kalau kita nggak terus ngembangkan juga dan nggak menjaga relasi, kliennya juga nggak bakal datang tuh. Itu sih kalau dari aku. Oke. Jadi tetap ya networking, gimana kita bisa istilahnya show up
skills kita juga ya, dan perlu nge-set clear message juga nih kita melakukan networking itu atas dasar kita memiliki kemampuan atau cara komunikasi kita untuk istilahnya menyampaikan bahwa oke, kita bisa ngebantu atau solving problems kamu di beberapa bidang ini gitu ya Mas Bagus ya. Kalau ini lebih kalau yang bukan skill ya produknya apa. Oke. Nah, ke Mas Bagus lagi deh. Ini kan kadang ini ya, kalau misalnya orang mungkin kalau produce sesuatu gitu, apalagi tulisan atau idea gitu kan, mungkin bagi sebagian orang tinggal nulis doang gitu. Tapi ketika udah menjalani kan pasti atau mungkin pernah kali ya mengalami burnout gitu ketika mengerjakan main job atau side hustle. Nah, kalau dari Mas Bagus sendiri, cara memanage biar nggak burnout atau mungkin pernah mengalami burnout dan penyelesaian itu gimana sih Mas? Kalau pengalaman pribadi sih burnout itu pernah ya, dan cukup sering sebenarnya. Cukup seringnya kenapa? Karena ini kaitannya dengan creativity gitu kan. Dan di level business owner gitu kan, yang mungkin masih everything dikerjakan sendiri atau dengan tim yang terbatas gitu kan, itu kan biasanya bikin frustasi ya. Terus kemudian kita ngelihat orang lain yang mungkin lebih sukses, kemudian oh dia kok lebih lancar ya kayaknya, oh dia kayaknya lebih sukses nih, oh kayaknya dia dapat klien lebih banyak, lebih bagus dan segala macam. Problemnya sih ada dua jadi dari situ kan, yang aku identifikasi selama ini kan. Problemnya pertama adalah beban pekerjaan gitu kan. Kemudian yang kedua yang memperparah adalah kita bandingin sama orang lain. Itu resep gitu untuk membakar kita jadi abu beneran. Nggak ada bentuknya gitu kan. Kita akhirnya kan ketika burnout itu kan orang cenderungnya kan menunda, kemudian dia nggak mau jadi apa-apa, nggak mau ngerjakan apapun gitu kan. Bahkan mungkin yang hobi yang dulunya dia lakuin dengan semangat gitu kan, akhirnya dia bahkan ekstrimnya bisa jadi membenci kayak gitu. Ada yang kayak gitu kan. Nah, itu tadi menurutku ada dua hal itu, dan nge-manage-nya memang challenging ya, karena tiap orang punya karakter masing-masing gitu kan, dan punya traits, punya solusi yang beda-beda gitu kan. Ada yang mungkin biasanya dia mutusin buat udah nggak usah ngurusin duit atau audiens dulu nih gitu kan, fokus di latihan gitu. Itu kalau aku kayak gitu. Kalau burnout udah nggak mikirin impresi, nggak mikirin matrix, nggak mikirin performance gitu kan. Pokoknya training regime-nya dilakuin kayak gitu. Ini aku coba ambil dari value-nya atau kebiasaannya para atlet. Biasanya sih gitu. Kalau para atlet itu kan mau kompetisi atau enggak, mereka tetap latihan. Dan balik lagi kayak tadi, kita perlu pilih nih mana yang mau ditekunin gitu kan. Karena kita nggak mungkin bisa ambil semua hobi yang kita suka kemudian kita build skillnya di situ gitu kan. Gitu sih kalau dari aku. Dan aku mutusin buat nulis dan kreasi konten itu jadi sesuatu yang worthy untuk dikerjakan. Jadi habit tiap hari. Oke. Jadi sebenarnya ada 3 poin utama nih ya, dengan istilahnya kalau misalnya kita sudah mengalami burnout atau mungkin ada tanda-tanda nih, kayak mungkin yang pertama tadi berkaitan dengan melakukan delegasi beban pekerjaan ya. Istilahnya dari workload-nya itu mungkin bisa dikurangin atau mungkin bisa di breakdown nih terlebih dahulu kayak gitu beban-beban pekerjaannya, supaya nggak terlihat wah bulky di depan kayak gitu. Dan ada tadi menarik yaitu stop comparing yourself to others, karena dari Mas Bagus menarik sih, jadi resep untuk membakar
membakar diri ya, membakar semangat atau bahkan membakar emosi-emosi positif nih, dan juga kayak menyelesaikan kesusahannya dulu atau benar-benar mengistirahatkan diri dulu dengan melakukan mungkin hal-hal yang lain ya Mas ya, buat istilahnya recovery dulu ya, seperti metode yang dilakukan oleh para atlet itu tadi. Oke, thank you banget Mas Bagus udah share tips menghadapi burnout-nya. Nah, ini sebenarnya waktunya udah habis, sudah 1 jam kita bareng ngobrol tentang side hustle. Nah, mungkin aku ke Mas Tiawan dulu deh, 1 kalimat penutup nih, Mas. Kalau dari Mas Awan sendiri gimana nih tentang side hustle nih? Kalau disuruh menyampaikan 1 kalimat tentang side hustle ke teman-teman, apa yang akan disampaikan? Silakan. 1 kalimat ya? 1 atau 2 deh, boleh. 1 kalimat ya, oke deh gini. Gue dapat side hustle itu gede banget, salah satunya dari Clubhouse. Sekarang gue dipercaya gitu bareng tim untuk ngerjain project dari Kemenparekraf yang ada di Bali, itu aja. Tujuannya jadi kita ngebantu banyak people gitu ya, itu kesana sih arahnya. Oke. Thank you banget Mas Awan. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang ada di Bali bisa ini nih, kalau pandeminya udah agak reda mungkin bisa sharing juga ke Mas Awan ya, entah kopi darat atau mungkin kopi laut juga bisa ya Mas ya, open ya kan ya untuk networking gitu. Apalagi bahkan kita ini open untuk tenan. Kalau di luar Bali kalian misalnya saya mau belajar bisnis, kita free untuk register, itu ada di bio, tinggal daftar aja kok. Itu sebetulnya banyak banget mahasiswa ataupun di luar dari mahasiswa yang dapat manfaat dari hibah dari pemerintah. Itu aja dari aku. Di Bali ya kok? Yes, jadi kita juga buka sampai nasional gitu, nggak cuma Bali doang kok. Oke, nice banget buat Mas Awan ya. Mungkin abis ini mungkin bisa dilakukan sharing juga di belakang layar ya dengan teman-teman dari Good Space atau mungkin dari teman-teman Good Spacer lainnya. Nah, ke Mas Dani nih, 1 kalimat nih Mas Dani buat side hustle, punya pendapatan dari side hustle. Oke, silahkan. 1 kalimat, fokus on yourself sampai kamu nggak bisa mikirin atau dengerin orang lain lagi karena saking kamu fokusnya sama diri kamu sendiri. Do what you love, be consistent and persistent. Oke, nice banget dari Mas Dani. Nah, ke Mas Sean nih, silakan Mas. 1 kalimat penutup. Open mind, karena di setiap krisis itu ada kesempatan, peluang luar biasa, dan timing is everything. Itu aja. Nice. Fokus. Dan di setiap krisis atau kesempatan banyak peluang di situ. Oke, thank you banget Mas Sean udah sharing. Dan terakhir dari Kak Lili, gimana nih Kak Lili? Fokus on your ini aja yang kamu lakuin sekarang, nanti pasti ada kayak ada jalannya lah di situ, well do lah, seperti itu Kak. Oke, mungkin when there is a will there is a way kali ya di situ. Oke, thank you banget buat sharingnya, dan terima kasih buat teman-teman yang udah stay, dan jangan lupa follow juga Instagram kita ya di @growthspace.id. Lalu juga buat teman-teman yang pengen sharing dan gabung nih di Discord di Clubhouse, jadi mungkin bisa langsung join aja di Kelurahan Sukamaju by Growth Space. Dan aku ngucapin terima kasih juga buat Mas Dani, Mas Bagus, Kak Lili, Kak Sean, dan juga Kak Tiawan udah sharing banyak banget di malam ini. Semoga sharing kali ini bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Thank you. Thank you semua.